Peperangan di Dusun Mameling. Kedua musuh saling berhadapan kemudian bertempur secara serempak. Bagai dua ombak besar yang saling bertemu, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan seru dan ramai. Denting pedang, denting tombak yang saling beradu terdengar riuh. Dibarengi pula dengan suara seru ribuan anak panah yang dilepaskan ke angkasa, yang tak ubahnya bagai hujan turun dari langit. Sementara itu, di sana-sini terdengar prajurit-prajurit yang mengadu, mengerang dan menjerit dikarenakan luka-luka yang mereka dapatkan. Sedangkan mayat-mayat yang berkelimpangan mengalirkan darah dari tubuhnya membasahi bumi. Raja Kartanegara masih asyik dengan minuman tuaknya sambil sebentar-bentar tertawa terbahak-bahak. Ketika mendadak saja musuh dari sebelah selatan menyerbu istana dengan dipimpin Patih Munandrang sambil bersorak-sorai. Raja Kartanegara bersama Kebo Anengah, Panji Anggrai dan menteri yang lain terperanjat kaget. Mereka mencoba melawan mempertahankan diri, tapi upaya mereka itu rupanya sudah terlambat. Sebatang tombak terburu menembus dada Prabu Kartanegara dan segera tubuhnya bergelimpang di lantai istana. Sementara itu Kebo Anengah berusaha membela junjungannya itu, namun dia pun tidak beruntung. Sebuah keris menusuk perut dan segera Kebo Anengah terjungkat. Melihat junjungannya beserta menteri utamanya meninggal, maka Panji Anggrani dan pejabat-pejabat tinggi Singosari yang lain segera berhamburan berlarian keluar, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Barisan prajurit Kediri mengamuk, memporak-porandakan seluruh isi kerajaan Singosari. Dalam pertempuran di Mameling, ternyata Raden Wijaya telah memenangkan perang. Musuh dari Singosari bisa diusir pergi ketika Raden Wijaya bersama beberapa prajurit yang masih hidup sedang beristirahat sambil merawat anak buah yang luka-luka. Maka datanglah prajurit-prajurit yang semula bertugas di istana. Mereka segera melapor kepada Raden Wijaya, mengatakan kalau Prabu Kartanegara gugur karena istana diserbu musuh. Seluruh isi istana dirusak dan dalam keadaan porak-poranda. Adapun yang memimpin penyerbuan adalah Patih Munandrang, yang dengan senjata lengkap mengintari dan mengepung istana. Bersama-sama para perwira Kediri seperti Kebo Teki, Kebo Caluk, Kebo Taluntak, Kebo Jerang, Maesa Bungal, Kebo Siluman, Kalamundot, Menteri Bueng, Tumanggung Parungsari, Demang Drawalaga, Kalalimpung, Jalak Tenggeng, serta yang lainnya. Adapun para tokoh rangga yang memimpin prajurit seperti Ronggo Semi, Ronggo Pasung, Ronggo Palana, Wiro Lenggong, Wiro Mayang, Wiro Janur, Ronggo Wirodo, Ronggo Sumbi, dan banyak lagi. Itulah para andalan para prajurit Kediri yang menyerbu istana. Merekalah yang akhirnya membunuh Prabu Kartanegara. Menteri utama Kebo Anengah mencoba hendak membela junjungan kita tersebut, tapi dia pun ikut terbunuh dan mati, ujar prajurit tadi. Adapun para tokoh dari Kediri sendiri yang terbunuh dan tewas oleh prajurit Singosari adalah Poncak Saha, Likang Kangkung, Kandagalan, Kebo Peruntung, Durga Pinis. Sementara yang luka-luka seperti Dolok, Jaran Goyang, dan banyak lagi yang kesemuanya kemudian lari terbirit-birit mundur dari gelanggang perang. Salah seorang prajurit yang bertugas memata-matai prajurit musuh itu menceritakan bahwa rupanya barisan Kediri itu rupanya menyerang secara diam-diam dan bersembunyi-sembunyi. Mereka bergerak dengan tidak membunyikan tetabuhan, sementara perjalanan sendiri ditempuh dengan berjalan kaki. Tidak ada yang naik kuda atau kendaraan lain. Dengan demikian, maka tidak ada yang mengetahui kalau rombongan dari Kediri datang ke Singosari. Ketika mereka tiba di wilayah Singosari, sebelah utara, barulah kemudian mereka membunyikan gong, bende, beri disertai sorak-sorai yang mengejutkan.
Dengan cara-cara atau siasat dadakan seperti ini, tentulah para prajurit Singosari dibuat tidak berdaya. Setelah mendapat laporan seperti itu, maka Raden Wijaya menjadi sangat sedih dan prihatin. Tapi tidak berlama-lama, dia kemudian mengumpulkan seluruh para perwira perang dan prajurit yang masih hidup. Setelah itu Raden Wijaya mengutarakan kehendaknya untuk kembali ke Singosari. Semua anak buahnya setuju, lalu kemudian mereka pun berangkat. Setelah tiba di istana Singosari kembali, maka pertempuran segera pecah dan meletus untuk yang kedua kalinya. Prajurit Kediri diserang secara mendadak dan tiba-tiba. Barisan Singosari mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Musuh mencoba bertahan. Seru dan riuh peperangan di istana itu terjadi. Tiba-tiba Raden Wijaya terpojok. Dia kemudian terpaksa mundur dan berlari. Patih Munandrang yang melihatnya terus mengejar. Mereka lalu tiba di daerah persawahan. Raden Wijaya meloncat dan lumpur pun mempercik ke tubuh Mungkeridirang. Bukan saja telah membasahi dan mengotorkan pakaiannya, akan tetapi lumpur yang pekat tersebut juga menutup wajahnya. Akibat Patih Mungkeridirang jadi berhenti mendadak, sambil mengusap-ngusap matanya yang pedih. Batin Patih Munandrang mengucap di dalam hati, ternyata Raden Wijaya benar-benar prajurit pilihan. Nyata bahwa dia adalah keturunan orang yang besar. Sampai-sampai lumpur pun mau menjadi sahabatnya, sehingga lepaslah dia dari ancaman kematian. Akhirnya Patih Munandrang kembali ke istana berkumpul dengan semua prajurit. Disitulah Raden Wijaya mengadakan semacam undian, bahwa barang siapa yang kebagian kain batik gringsing pemberiannya, hendaklah sanggup bertempur sampai mati dan rela mengorbankan jiwa raganya. Syahdan, Raden Wijaya dan Putri Sulung itu duduk di atas sebuah batu. Raden Wijaya sedang meminum air yang bersih untuk obat haus kediriganya. Setelah itu sang putri diusuapinya dengan makanan yang ada. Semua yang melihat pemandangan seperti ini menjadi terharu. Dua suaranya nampak mesra. Sang Putri Sulung selalu merebahkan tubuhnya di dada Raden Wijaya, seolah keduanya bagai pengantin baru yang sedang asyik dan mabuk berkasih sayang. Lembusora yang melihat kedua junjungannya berkasih mesra segera tak tahan menyimpan perasaan. "Gusti," katanya, "rasanya Paduka berdua tak mungkin kalau harus terus bersembunyi seperti ini. Dari satu tempat lari ke tempat yang lain. Paduka berdua membutuhkan tempat yang aman, jauh dari ancaman musuh. Karena itu kenapa tidak bermaksud menguasai saja ke timur, ke Madura? Paduka sekaligus bisa meminta pertolongan kepada Adipati Arya Wiraraja. Tidak mungkin dia akan menolak permintaan Paduka, karena dia berhutang budi pada ayahanda Paduka, almarhum Prabu Kertanegara." Raden Wijaya merenung sebentar. Setelah itu menjawab kata-kata Lembusora dengan agak bimbang. "Usulmu itu memang baik, Kakak Sura, tapi apakah Wiraraja akan menerima kedatanganku? Dan mau ku minta tolong? Kalau dia menolak, alangkah hinaku, alangkah maluku." Lembusora lalu menjawab, "Rasa hamba tak mungkin tidak menolak. Dia bisa menjadi adipati di Madura justru karena jasa dan murah hati dari ayah Paduka. Tentu tidak akan lupa jasa yang telah diberikan itu." Para menteri yang lain ternyata akur dengan saran Lembusora. Akhirnya mendapat dan saran itu menjadi bulat. Raden Wijaya segera keluar dari hutan bersama pasukannya. Tiba-tiba di desa Pandaan, mereka mampir ke rumah Buyut Macan Kuping, seorang pejabat dusun yang berkuasa di situ. Buyut Macan Kuping tak menduga kalau akan mendatangkan tamu agung. Dengan tergopa-gopa, dia menyambut tamunya, lalu mempersembahkan segala macam suguhan, makanan serta minuman. "Ki Buyut, aku ingin sekali minum air kelapa muda," kata Raden Wijaya.
Buyut Macan Kuping dengan tergopoh-gopoh pula memerintahkan anaknya si Kancilbang untuk memanjat pohon kelapa. Pesannya adalah agar memetik buah yang paling bagus dan manis airnya. Ganti bergantian antara Raden Wijaya dan sang putri sulung meminum air kelapa itu. Puas dan lega rasanya. Kediriga itu pun hilang dengan segera ketika kelapa dibelah. Mereka semua kaget. Di dalam buah kelapa itu ternyata terdapat nasi putih. Menurut keyakinan kuno, siapa saja yang menemukan barang seperti ini, maka orang itu akan ditakdirkan lepas dari segala mara bahaya. Semua itu karena kehendak Tuhan. Akhirnya Raden Wijaya bertanya kepada Buyut Macan Kuping. Kalau tidak keberatan, maka Gajah Pagon akan dititipkan di rumah si Buyut karena luka-lukanya. Tetapi Buyut Macan Kuping keberatan. Gusti, bukan hamba tak mau menerima, tapi kalau nanti ketahuan musuh, tentu akan sangat membahayakan bagi warga Pandaan di sini. Salah-salah musuh bisa menghancurkan serta membinasakan daerah ini karena kemarahan mereka. Menurut hamba, Gajah Pagon sebaiknya diungsikan ke tempat yang sepi. Usul hamba pula, gajah pohon sebaiknya disembunyikan di dalam hutan. Di sana kita buatkan rumah sederhana untuk makan sehari-harinya, biarlah warga Pandaan ini yang mengurusnya. Saran Buyut Macan Kuping segera disetujui bersama. Raden Wijaya bersama pasukannya berangkat meneruskan perjalanan. Sedangkan Gajah Pagon yang luka-luka ditinggal di Pandaan untuk diurus tempat persembunyiannya oleh Ki Buyut Macan Kuping. Mula-mula pasukan Singosari itu mengikuti jalan darat. Kemudian setelah tiba di sebuah sungai, dilanjutkan dengan naik perahu. Tekad mereka saja sekiranya hari jatuh malam, hendaknya menginap di perjalanan saja. Tersebutlah bela tentara Kediri yang memang perang. Tiba di negerinya kembali segera mengadakan perayaan pesta ria. Sebagai peringatan atas kemenangannya, banyak barang-barang rampasan yang turut dibawa. Emas, intan, berlian dan juga para putri. Adapun putri bungsu, anak Raja Kertanegara, yang cantik itu segera dipersembahkan kepada Raja Jayakatwang. Kedudukannya adalah sebagai putri tawanan atau taklukan. Adapun kerajaan Singasari setelah wafat Prabu Kertanegara segera tak terucapkan lagi. Seakan negeri itu lenyap di telan bumi dan sejarah. Mengulang akan kisah Raden Wijaya, maka mereka dari negerinya lalu menuju dan menyeberang ke arah utara. Tiba di Sumenep, Madura, hari sudah larut malam. Raden Wijaya beserta pasukannya tidak langsung menuju ke rumah Arya Wiraraja, akan tetapi beristirahat terlebih dahulu di tengah sawah sambil menunggu fajar pagi. Karena sawah itu baru saja dibajak, maka semuanya tampak rata dan penuh dengan air. Hanya galangan saja yang membatasi Raden Wijaya, dan sang putri sulung agak repot untuk mencari tempat duduk. Melihat kebingungan junjungannya, maka Lembu Sora segera tanggap. Dia lalu kemudian rebah ke tanah, tengkurap di atas galangan. Setelah itu dipersilahkan junjungannya berdua tersebut untuk duduk di atas punggungnya. Inilah bentuk sebuah dharma bakti dan kesetiaan seorang menteri yang tidak kepalang tangguh. Semalam suntuk Raden Wijaya dari putri sulung itu duduk di punggung Lembu Sora. Akan tetapi mereka berdua tak bisa tertidur. Selain hanya rangkulan bagi tak ingin terpisah kembali, dua-duanya tak urung ingat akan sang putri bungsu yang nasibnya malang, yaitu menjadi tawanan musuh. Duh Adinda, lantas bagaimana nasibmu? Jangan-jangan engkau tewas karena perebutan prajurit Kediri. Rasanya aku tidak ingin dan sanggup untuk hidup lagi kalau tidak dapat berkumpul dengan adindaku berdua. Dinda, dindaku putri bungsu, semestinya kita harus selalu bersama untuk sehidup semati. Tetapi mengapa kini kita bertiga harus saling berpisah? Kalau saja engkau mengetahui, dindaku, cobalah lihat semua prajurit Singasari menangisimu.
Keluh kesah Raden Wijaya terdengar berkali-kali. Konon alam pun ikut berduka karena kesedihan yang sedang dialami oleh Raden Wijaya itu. Seketika angin besar datang gemuruh. Kilat di langit terlihat benderang bagai merobak angkasa. Pada waktu itu hari menjelang pagi, matahari mulai bersinar merah di sebelah timur. Suara kokok ayam pun akhirnya saling bersuhutan. Burung-burung mulai berkicauan nyaring bertebangan di atas sawah, berangkat dari sarang untuk mencari makan. Sementara ayam hutan berkokok dan burung merak turut menyambut kedatangan rombongan Raden Wijaya di tanah Madura itu. Semua itu seolah-olah menghibur junjungannya serta orang-orang besar yang sedang berduka, agar jangan sampai terpuruk di dalam kesedihan mereka. Raden Wijaya sendiri lantas merasa seperti disadarkan dari lamunannya. Ketika pagi benar-benar tiba, maka dia pun segera berganti busana. Setelah itu rombongan dari Singasari ini berangkat meneruskan langkah menuju rumah Adipati Wiraraja. Ketika tiba di Sumenep, rombongan itu lalu berhenti di Balai Panjang, yaitu semacam balai pertemuan Raden Wijaya, kemudian mengutus salah seorang prajurit yang diperintahkan untuk melihat Sang Arya Wiraraja. Tidak lama kemudian utusan itu pun kembali lagi dan mengabarkan bahwa Adipati Wiraraja kebetulan sedang mengadakan sidang di hadapan sekalian pejabat tinggi negeri Madura. Maka Raden Wijaya pun seakan tidak sabar lagi, segera ingin bertemu dengan diantara oleh semua pengikutnya. Maka Raden Wijaya bersama putri sulung itu segera meninggalkan Balai Panjang untuk mendatangi Arya Wiraraja yang sedang bersidang. Hati mereka berharap-harap cemas. Mudah-mudahan Arya Wiraraja akan sudi menerima kedatangan mereka ini. Belum lagi rombongan itu tiba di tempat sidang yang lokasinya berada di Kadipaten. Maka semua hadirin tiba-tiba saja sudah membubarkan diri. Bahkan Adipati Wiraraja sendiri terperanjat, segera beranjak dari kursi singgasananya untuk masuk ke dalam memberitahu kepada istrinya Ken Pinanti. Wiraraja terburu-buru mengatakan kepada sang istri bahwa seorang kesatria tampan dari Singasari kini telah tiba di persidangan bersama sang putri jelita, di antara sekalian menteri dan pejabat-pejabat serta para prajuritnya. Sebab itu Ken Pinanti harus segera menyiapkan jamuan. Raden Wijaya ketika melihat Wiraraja tergesa-gesa meninggalkan dampar atau kursinya dan kemudian masuk ke dalam menduga bahwa Adipati itu rupanya tak sudi menerima kedatangannya. Dengan meninggalkan kursi dan sidang bubar, berarti Wiraraja menolak secara halus. Hatinya pun lalu menjadi sedih setengah marah. Keluar kemudian kata-katanya, "Kakak Lembu Sora, apa juga yang kutakutkan? Ternyata Wiraraja tak mau menerima kedatangan kita. Malu dan hina sekali rasanya aku, kakak. Semua ini ternyata berakhir dengan pengalaman pahit. Kalau tahu akan begini kejadiannya, lebih baik kalau aku mati saja dalam peperangan hari kemarin." Lembu Sora tak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Dia tunduk, keluh serta merasa bersalah. Begitu pula dengan pejabat-pejabat yang lain. Sama-sama mengira bahwa Wiraraja benar-benar tak sudi menerima kedatangan mereka. Semua lalu menjadi sedih dan duka dengan mendadak. Raden Wijaya sudah bersiap-siap hendak kembali ke Pajang. Namun kemudian tiba-tiba muncul Adipati Wiraraja dan istri Ken Pinanti, diiringi oleh para abdi dan para pelayan. Mereka menyambut kedatangan rombongan Singasari. Para abdi menyongsong barang-barang bawa rombongan tamunya, sementara yang lain mempersilahkan sang putri dan Raden Wijaya untuk naik tandu dan kuda yang mereka siapkan. Bukan hanya Lembu Sora yang kini tersenyum gembira dengan perasaan hati dingin bagai tersiram air sewindu, namun Raden Wijaya pun tak kurang-kurang gembira dan senang hati menerima tanggapan yang begitu besar dari Adipati Wiraraja. Ketika tiba di depan Raden Wijaya, Arya Wiraraja dan istrinya segera beronjak bersembah sambil berucap terharu, "Du Gusti Raden Wijaya, junjungan hamba,
Sudahlah jamak setiap manusia, ada kalanya mendapatkan kesusahan maupun kesedihan. Harapan hamba mudah-mudahan Padukan segera agar bisa memusnahkan rasa duka dan sedih itu. Semua terjadi atas kehendak Yang Maha Kuasa. Sebab itu lebih baik kita sabar dan tawakal serta berserah diri kepada Tuhan. Sebab tentu Dia akan memberikan pahala kebahagiaan juga di hari lain sebagai ganti kesedihan yang Paduka alami sekarang ini. Dengan kedatangan Paduka ke Madura, mudah-mudahan saja akan sedikit bisa mengurangi beban yang sedang Paduka sandang itu. Namun demikian, maafkanlah bila ada kekurangan sopan santun dan cara menghormati kami. Maklumlah, warga di Madura adalah orang-orang desa belaka. Semoga Paduka berkenan memaafkan semua itu. Serentak mendengar kata-kata Wiraraja yang berendah hati tapi penuh cinta kasih itu, maka Raden Wijaya tak kuat lagi menahan perasaan terharunya. Air matanya mulai mengembang di pelupuk-pelupuk dan kemudian menetes satu-satu jatuh ke pipi. Ken Pinanti sendiri, istri Wiraraja, yang terbawa tak tega melihat kesedihan yang menimpa junjungannya. Berdua ikut menangis. Sambil mengusap air matanya, dia beronjok di depan sang putri sulung lalu bersembah, "Gusti, lebih baik sekarang Paduka segera ke Kadipaten saja dengan menaiki kuda ini. Sang putri biarlah ditandu saja," kata Arya Wiraraja lagi. Raden Wijaya menurut. Dia segera menaiki kuda yang telah disiapkan tersebut. Sedangkan putri sulung masuk ke dalam tandu lalu dipikul. Sementara yang lain mengiringi di belakang mereka beramai-ramai, bagai Dewa Kemajaya dan Dewa Pati. Kedua junjungan dari Singasari itu diiringkan oleh pengikutnya yang cukup banyak menuju ke Kadipaten atau rumah Adipati Arya Wiraraja. Di sepanjang jalan, banyak penduduk melihat iring-iringan orang besar ini. Mereka saling kagum dan terheran-heran. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, semuanya menyaptakan diri keluar dari rumah mereka masing-masing untuk mengeluh-elukan rombongan dari Singasari ini. Meskipun sekali ini tamu agung itu justru sedang dalam keadaan prihatin dan berduka. Adapun Raden Wijaya masih berbincang-bincang dengan Adipati Wiraraja. Sementara para menteri dan para prajurit makan dan minum tidak henti-hentinya. Keadaan di Kadipaten mendadak berubah menjadi ramai. Tidak bedanya seolah Wiraraja sedang punya hajat sebuah pernikahan atau kenduri. Dengan tamu yang datang melimpah ruah, agaknya Arya Wiraraja tidak sabar lagi untuk mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi. "Gusti Raden Wijaya, sekiranya berkenan mohon agar si babak ini segera diberitahu apa yang telah terjadi di Singosari," kata Arya Wiraraja. "Paman Wiraraja, kini Ayahanda Raja Prabu Kartanegara sudah tiada karena dibunuh musuh dari Kediri. Oleh sebab itu keadaan Singosari kuserahkan kepada paman. Bagaimana sebaiknya? Begitupun sekiranya pihak Kediri menyerang kembali, semua terserah pendapatmu paman. Kalau paman kasihan kepadaku, aku percaya paman Wiraraja tentu segera akan berbuat sesuatu." "Duh junjungan hamba Gusti Raden Wijaya, bukan saja hamba yang ada di Madura ini kasihan kepada Paduka, tapi kami pun hormat, kasih dan cinta kepada junjungan. Tentu hamba tak akan membiarkan Paduka dalam keadaan seperti ini. Meskipun demikian, menurut pendapat hamba lebih baik agar sabat sedikit. Jangan terlalu tergesa-gesa. Kita akan mengadakan persiapan terlebih dahulu. Semua itu agar maksud kita dapat tercapai dengan baik." Setelah cukup lamanya keduanya saling bicara dan mengeluarkan curahan hati masing-masing, maka Raden Wijaya segera dipersilakan beristirahat ke kamar. Jadi satu dengan sang putri sulung dari kerajaan Singasari. Setelah tiba di Sumenep tersebut, Raden Wijaya sedikit agak prasana, tentram dan terang. Bukan saja karena berada di tempat yang aman, tapi juga karena Arya Wiraraja bisa dijadikan penasehat sekaligus diminta tolong untuk mengatur siasat dalam menghadapi Kediri.
Meskipun demikian, antara keduanya, Raden Wijaya dan Putri Sulung tersebut selalu saja angannya melayang. Hari-hari ibarat dilewati dengan tanpa tidur. Semua itu disebabkan karena dalam keadaan prihatin, negeri mereka ditaklukkan musuh. Ayahandanya meninggal terbunuh, sementara tunangan dilarikan lawan dan ditawan tanpa dapat diketahui nasibnya lebih lanjut. Wiraraja dan Ken Pinanti istrinya serasa orang yang begitu banyak atas jasa Prabu Kertanegara yang sudah almarhum. Ingat akan hutang budinya itu, maka mereka menjadi berlebih-lebihan dalam menjamu Raden Wijaya serta rombongannya. Ken Pati lalu menyarankan satu kotak berisi pakaian yang maksudnya untuk dipakai oleh si Putri Sulung. Sementara Arya Wiraraja berbuat hal yang serupa. Bukan kami mengada-ngada Gusti, tapi selayaknya lah orang yang dijunjung seorang pembesar, tentulah adat istiadatnya kami harus melayani dengan semampu kami. Lagi pula bila mengenang almarhum Baginda Kertanegara, rasa-rasanya hutang kami tidak akan pernah dapat terbalas. Arya Wiraraja dengan rendah hati. Akan halnya kepada para menteri dan para pejabat Singosari yang lain, Arya Wiraraja juga memberikan pakaian sebagai ganti yang sudah kotor dan telah tercabik-cabik. Adapun tumpukan yang diberikan kepada Lembu Sora dan supaya dapat dibagi rata, Paman Arya Wiraraja dan Bibi Ken Pinanti terharu sekali rasanya. "Aku menerima pemberianmu ini," kata Putri Sulung, seakan paman sedang mengirim orang yang sedang berada dalam kesusahan. Paman Arya Wiraraja, sabda Raden Wijaya menyambung, "Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan segera berhasil. Aku berjanji, manakala bumi Jawa bisa kukuasai, maka akan kubagi dua bersama paman. Kita akan sama-sama menikmatinya." Arya Wiraraja tunduk keluh dengan hati menyimpan berbagai rasa. Gembira, besar hati, terharu, dan banyak lagi perasaan yang lain. "Gusti, semua itu terserah kepada Paduka saja. Hamba ini hanya menurut saja apa yang Paduka perintahkan kepada hamba." "Hei Pinanti, dengarkanlah baik-baik. Sabda junjungan kita tadi dan semua warga Madura hendaknya menjadi saksi akan sabda Gusti kita." Semua yang mendengar kata-kata Wirajaja itu tunduk khidmat, seakan dengan takzimnya mencatat kata-kata Raden Wijaya di dalam kalbu mereka masing-masing. Setelah perbicaraan pada hari itu dirasa cukup, maka Arya Wiraraja bersama anak buahnya segera beramai-ramai menghaturkan sembah. Sehabis itu mereka segera keluar meninggalkan sang junjungannya tersebut, seraya mengundurkan diri. Di bagian taman tengah di rumah kadipaten itu dibangun sebuah rumah kecil tanpa dinding. Tempat itu seperti rahasia saja layaknya. Tak sembarang orang boleh menginjaknya kaki atau masuk ke sana. Rumah kecil di tengah taman itu lebih mirip tempat untuk bersantai atau mencari angin. Disitulah Raden Wijaya mengeluarkan isi hatinya kepada Arya Wiraraja, yakni bagaimana cara mencari jalan untuk menebus kekalahannya selama ini. Sebab bagaimanapun juga kekalahan itu harus disebut kembali. Arya Wiraraja bukan tak tahu kalau sang junjungan sedang gelap pikir dan jenuh angan-angan, sehingga nampaknya putus asa sehingga pasrah dengan dirinya. Dalam umur yang masih muda itu seorang memang gampang sekali patah semangat. Akhirnya Wiraraja membentangkan rencananya. Bila mana nanti Jayakatwang sudah kasih dan cinta serta menaruh kepercayaan kepada Raden Wijaya, senantiasa sang raja sendiri memiliki banyak pengikut secara diam-diam, maka segera meminta izin untuk tinggal secara terpisah mendiami dusun terik yang sudah dibangun. Disitulah Raden Wijaya harus pandai-pandai membimbing warganya dan menunggul hormat dan kasih kepada dirinya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit.
Rahayu, rahayu, rahayu.